Hai, mari kita melanjutkan pembahasan tentang buah iblis. Udah ada beberapa buah iblis yang gue bahas. Yang belum pada nonton videonya bisa cek link di atas atau link yang udah gue sediain di description box bawah, oke? Dan sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya kalau subscribe dulu lah ya. Terima kasih. Buah iblis yang bakal kita bahas kali ini adalah Yami Yami no Mi. Buah iblis tipe logia yang membuat si penggunanya mampu menciptakan dan mengontrol kegelapan dengan bebas. Dan si penggunanya disebut sebagai manusia kegelapan atau Yami Ningen. Buah iblis ini dimiliki oleh Marshall Dietrich atau yang sering dipanggil Blackbeard. Dia mendapatkan buah iblis ini ketika dia masih menjadi anggota bajak laut Shirohige. Dia mencuri buah iblis ini dari Tak, komandan divisi keempat bajak laut Shirohige, dengan membunuhnya dan kabur. Nah, pembunuhan dan pengkhianatan inilah yang memicu Ace mencari Blackbeard, tapi Ace kalah dan pecahlah perang di Marineford. Memang awalnya si sialan ini nih yang membuat Ace mati gara-gara dia nih. Anyway, balik ke Yami Yami no Mi. Kekuatan utama dari buah iblis ini adalah kegelapan dan sifat uniknya yaitu gravitasi. Kegelapan ini divisualisasikan dengan sesuatu yang seperti asap tapi berwarna hitam pekat yang keluar dari tubuh si penggunanya. Kegelapan ini adalah substansi yang dapat menghisap dan menghancurkan segalanya. Dengan ini, si penggunanya mampu menghisap segala benda bentuk fisik dan berbagai macam serangan dengan menyedotnya ke dalam kegelapan tersebut. Si penggunanya juga mampu menarik musuhnya untuk datang ke dia. Mirip dengan black hole yang mampu menghisap segala sesuatu di dalamnya. Tetapi untuk kekuatan Yami Yami no Mi enggak sepenuhnya menghisap segala sesuatu ke dalamnya dan lenyap. Tapi seperti ada ruang tersendiri untuk menyimpan segala sesuatu yang udah dihisapnya. Blackbeard mampu menghisap seluruh kota ke dalam kegelapannya. Tapi ketika dimuntahkan kembali, rumah-rumah yang dihisap itu nggak sepenuhnya hancur. Manusia yang terhisap ke dalam kegelapan ini juga tetap bisa hidup, seperti terlihat di chapter 542 atau anime episode 444. Ketika itu Blackbeard akan masuk ke Impel Down dan memuntahkan reruntuhan bangunan dan juga para petugas Impel Down. Mereka nggak mati tapi terluka cukup parah dan juga shock. Yang paling mengerikan dari Yami Yami no Mi adalah kemampuan untuk menetralisir kekuatan buah iblis lain dengan hanya menyentuhnya. Semua tipe buah iblis bakal ternetralisir, entah Paramecia, Zoan, ataupun Logia. Mungkin memang yang paling terasa efeknya adalah tipe Logia, karena si penggunanya nggak bisa merubah tubuhnya ke substansi elemen yang dimilikinya. Hal ini disebutkan di chapter 441 atau anime episode 325. Ketika itu momen pertarungan antara Ace melawan Blackbeard. Ketika Ace disentuh Blackbeard, dia kehilangan kekuatan buah iblisnya. Agak berbeda dengan batu laut yang mencegah si penggunanya untuk mengontrol kekuatan buah iblisnya, ataupun pengguna Bushoshoku Haki yang bisa menembus pertahanan pengguna buah iblis terutama tipe Logia. Kemampuan menetralisir Yami Yami no Mi ini semacam absolut. Si pengguna buah iblis yang disentuh Blackbeard benar-benar kehilangan kemampuan buah iblisnya. Di chapter 544 atau anime episode 447, waktu itu Luffy juga langsung nggak bisa menggunakan kekuatan karetnya ketika dalam mode Gear Second. Sifat elastis tubuhnya pun hilang. Dan ketika Luffy dibanting, sifat karet di tubuhnya juga hilang, yang dia langsung berdarah. Crocodile pun juga heran kenapa Luffy yang seorang manusia karet bisa langsung berdarah hanya karena dibanting. Sifat elastis tubuh Luffy ini nggak hilang loh ketika dia tercebur ke dalam laut. Di Arc Arlong Park, ketika Luffy terjebak di dasar kolam, leher dan kepalanya masih bisa memanjang. Nah, ini terbukti kalau secara sifat substansi dalam tubuh si penggunanya itu masih tetap ada. Luffy yang karet tetap bisa elastis. Nah, kalau kekuatan Yami Yami no Mi ini benar-benar menghilangkan kekuatan dan sifat dari buah iblis yang dimiliki musuhnya.
Dengan kekuatan yang mengerikan ini, Yami Yami no Mi bisa disebut sebagai musuh natural semua pengguna buah iblis. Nah, yang masih menjadi misteri adalah kemampuan Blackbeard mengambil kekuatan buah iblis milik orang lain, yang dia perlihatkan ketika mengambil kekuatan Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Kalau melihat kekuatan dasarnya Yami Yami no Mi ini yang mampu menetralisir kekuatan buah iblis, bisa jadi perkembangan dari kemampuan ini atau versi awakeningnya adalah menetralisir dan mentransfer kekuatan buah iblis musuh ke dalam dirinya. Dan pasti juga memiliki batasan-batasan tertentu. Tetapi di manga ataupun anime masih belum diketahui bagaimana Blackbeard bisa punya kekuatan dua buah iblis sekaligus. Untuk kelemahan buah iblis ini adalah dari kekuatannya sendiri. Lah gimana? Tadi udah disebutin kan kalau kegelapan Yami Yami no Mi dapat menghisap segalanya termasuk juga serangan dari musuh. Perlu diketahui juga kalau pengguna Yami Yami no Mi ini nggak bisa bertransformasi menjadi kegelapan, seperti para pengguna Logia pada umumnya. Ace, badannya bisa jadi api, serangan fisik bisa tembus, Kizaru jadi cahaya, Akainu jadi magma, dan seterusnya. Kalau Yami Yami no Mi nggak bisa sama sekali, jadi fisiknya tetap utuh dan bisa dilukai dengan serangan biasa. Nah, efek dari kemampuan yang mampu menghisap segala sesuatu ini berimbas ke tubuhnya yang merasakan sakit yang berlebih ketika diserang. Jadi, kalau Blackbeard nggak sempat menetralisir serangan musuh, dia akan merasakan sakit yang berlipat-lipat. Hal ini disebutkan di chapter 441 atau anime episode 325. Makanya setiap Blackbeard menerima serangan, dia sering terlihat kesakitan sampai guling-guling gitu kan. Selain itu, kelemahan Yami Yami no Mi ini sama seperti buah iblis pada umumnya yang lemah terhadap batu laut. Sejauh ini belum banyak teknik yang dikeluarkan Blackbeard menggunakan kekuatan Yami Yami no Mi ini. Berikut adalah teknik yang pernah digunakan. Yang pertama, Black Hole. Blackbeard menyebarkan kegelapan ke area yang cukup luas dan kegelapan itu menghisap segala sesuatu yang ada di hadapannya. Teknik ini pertama kali muncul ketika melawan Ace di Banaro Island dan sempat muncul lagi ketika menghadapi Marine. Yang kedua, Liberation. Ini adalah teknik lanjutan dari Black Hole. Kalau Black Hole tadi kan menghisap segala sesuatu ke dalam kegelapan. Nah, kalau Liberation menyemburkan segala sesuatu yang sudah dihisap di kegelapan. Yang ketiga, Kurozu. Blackbeard menciptakan kegelapan berbentuk spiral dari tangannya yang memiliki sifat gravitasi. Segala sesuatu akan tertarik ke tangannya. Teknik ini biasanya digunakan untuk menarik musuhnya ke genggamannya atau untuk menetralisir serangan dari pengguna buah iblis. Ace dan Luffy pernah terkena serangan ini dan kehilangan kekuatan buah iblisnya ketika tersentuh Blackbeard. Dengan teknik ini, Blackbeard juga bisa menetralisir serangan dari Shirohige ketika di perang Marineford. Dengan dua kekuatan buah iblis yang dimiliki Blackbeard, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tapi sulit bukan berarti mustahil kan ya? Mungkin di masa depan kita bakal lihat teknik dari Yami Yami no Mi yang lain. Oke, itu tadi kekuatan Yami Yami no Mi yang dimiliki oleh Marshall D. Teach atau Blackbeard. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu. Tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.